Oke sobat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Madin Bali. Di video kali ini saya akan menunjukkan ada 1, 2, 3, 4, 5 pohon dari jenis waru program pecah batang. Jadi bagaimana mengkonsep pohon pecah batang ya, agar teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal dan hasilnya lebih cepat, agar tidak menunggu waktu lama. Artinya ada beberapa hal yang kadang-kadang kita tumbuhkan namun itu bisa memperlambat ya dalam memproses pohon. Jadi saya sudah mencoba beberapa kali, pengalaman saya bagaimana memproses pohon bergaya formal informal dengan proses atau pecah batang. Jadi ada beberapa tips dan triknya. Nanti semuanya akan saya jelaskan satu persatu. Jadi kita awali dulu dari satu bahan ini. Yuk kita lihat lebih dekat dulu. Oke sahabat bonsai, ini adalah programan saya sendiri. Ini saya lakukan stek batang. Kemudian saya melakukan pecah dulu, pecah 4, kemudian ke pecah 8. Nah, ini ada satu lakukan okulasi karena saya memilih hanya satu ruas. Pertama menanam, kita pakai 2 ruas, 2 titik tumbuh tunas ya, di bawah dan di atas. Kemudian setelah hidup, kita pilih satu tunas saja. Kemudian saya potong, kemudian saya lakukan okulasi karena tumbuh tunas dari waru adalah zigzag ya. Zigzag dia jarang 2 seperti ini, artinya di sejajar 2 tumbuh sangat jarang sekali atau mungkin sangat susah ya, biasanya tumbuhnya zigzag. Jadi karena saya ingin mendapatkan tunas yang sejajar seperti ini, sehingga saya melakukan okulasi. Jadi teman-teman bisa lihat okulasiannya. Jadi pecah batang, kemudian kita sisakan satu ruas sebagai cabang, kemudian kita tempel sebagai batang penerus atau sebaliknya. Oke, hanya memperlihatkan ini satu bahan yang saya miliki, dan saya akan melakukan pemotongan di bagian ini. Ini saya lakukan pemotongan. Nah, untuk mendapatkan tunas yang rapat dari waru, teman-teman harus memilih tunas yang baru. Tunas yang lama pasti sudah jauh ya jarak pertumbuhan tunasnya. Jadi kita potong saja. Jika ukurannya sudah lumayan besar, kita potong, jangan terlalu kebablasan juga. Kemudian ingat juga kita arahkan ya, pengarahan juga sangat penting sekali. Oke, kita arahkan dulu, kita ambil kawat dulu. Oke teman-teman, jangan sampai lambat ya mengarahkan, jadi biar lebih cepat hasilnya. Jadi bisa dilakukan seperti yang saya lakukan, hanya menekuk sedikit saja ke bagian ke samping ya, karena ini akan menjadi cabang ya, bukan menjadi batang utama. Ini kita arahkan agak sedikit turun. Dan ini kita los dulu teman-teman, karena ini masih kecil. Jadi saya akan los dulu, saya suburkan atau saya tumbuhkan dulu. Saya tidak akan melakukan pemotongan di bagian ini. Kemudian jangan lupa kita memupuk ya, memupuk ulang. Kita kasih tambahan pupuk. Oke, dengan cara menggemburkan dulu. Jadi saya tidak akan ganti medianya. Saya hanya menambahkan media saja. Ini lumayan ya, untuk akarnya sudah masuk, sudah penuh sebenarnya. Nanti lagi beberapa bulan baru saya akan ganti media ya. Jadi ini masih ke proses penyuburan atau pembesaran. Jadi jangan dulu kita bongkar, kita biarkan dulu. Jika sudah besar nanti baru kita akan ganti medianya. Oke, kita taruh, kita ambil pohon berikutnya ya. Nah teman-teman, ini pohon yang kedua ya, yang saya miliki, yang saya lakukan program. Nah ini juga prosesnya sama seperti pohon yang tadi, namun pohon ini masih di proses pecah 4 ya, masih di pecah 4. Dan ini pemotongan yang super besar, yang sangat besar. Dan mudah-mudahan nanti bisa menyatu atau tertutup luka ini dengan cara kita melakukan pengelosan. Nah, jadi pohon ini tidak saya akan apa-apakan dulu.
Nah, karena saya masih mencari pembesaran ya. Jadi ini sebagai nanti cabang karena arahnya ke samping dan ini ke arah ke atas. Ini hasil okulasi ya teman-teman. Jadi tidak mungkin waru tumbuh sejajar seperti ini, jarang ya terjadi pertumbuhan tunas yang sejajar, sehingga saya harus melakukan okulasi. Nah, untuk tapak depannya masih saya tunggu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana pertumbuhan pohonnya. Kita suburkan, kita besarkan dulu. Jadi caranya ya seperti sama ya. Jadi hanya menumbuhkan tadi beberapa ruas. Setelah sudah tumbuh, sudah bagus di pecahannya, tidak ada yang busuk. Kemudian baru saya potong. Saya mencari tunas satu saja. Nah, kemudian saya okulasi supaya mendapatkan bongol yang bogel ya, atau bongol yang besar ke bawah mengecil dengan ukuran yang pendek. Jadi seperti itu. Oke, sama kita akan menyuburkan pohon ini dengan cara menambahkan pupuk. Jadi untuk pergantian media belum saya lakukan ya. Nah, untuk untuk pergantian media belum ya. Nanti beberapa bulan baru saya akan ganti media. Ini masih lumayan subur, jadi kita biarkan dulu dan hanya menambah pupuknya saja, pupuk rendang kambing ya. Oke, kita lanjut ke pohon yang berikutnya, pohon yang ketiga. Sampingnya kita. Nah, oke sahabat bonsai. Jadi ini ada satu waru yang kemarin saya beli di teman saya. Cuma harganya cuma 100.000. Ukuran batang bawah lumayan besar. Saya lihat yang besar, akar sudah keliling dan terjadi pemecahan batang ya. Ini sangat bogel sekali teman-teman. Jadi ini masih proses pertumbuhan, pembesaran. Jadi kita tunggu dulu. Jangan terlalu tergesa-gesa kita melakukan pemotongan karena ini belum besar ya, artinya belum seimbang dengan bongol. Jadi kita biarkan ngelos dulu, tetap dijaga kesuburannya dengan cara memberikan pupuk atau menambahkan pupuk secara berkala ya, mungkin setiap bulan atau beberapa minggu dengan pupuk rendang kambing ataupun pupuk Osmokot atau Dekastar. Nah, yang ini masih kita biarkan dulu ya. Tidak saya apa-apakan dulu. Nanti jika kurang subur, baru nanti saya ganti media. Saya suburkan ulang. Untuk dapat depan belum saya tentukan. Saya biarkan dulu. Nah, ini akarnya sudah bagus, sudah besar-besar. Tinggal menunggu saja ya. Menunggu pembesaran dulu. Kita biarkan dulu. Oke, kita akan ambil pohon berikutnya. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk bahan berikutnya, ini dari jenis waru Taiwan ya. Yang tadi semuanya adalah dari jenis waru India. Namun ini adalah jenis dari waru Taiwan. Ini masih proses ya. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan di pohon ini ya. Oke, kita akan lakukan ya pemilihan tunas dulu. Kayaknya kalau yang di sini pasti tidak akan kita gunakan. Oke. Kemudian yang di sini kita buang dulu. Teman-teman, jadi untuk pertumbuhan tunas lumayan jauh, harusnya tumbuh di sini, namun di bagian atas bukan di bagian bawah seperti ini. Nah, kita harus mengakali ya. Nah, jika seperti ini kita harus akali. Kita akan potong di sini, kita okulasi, kemudian kita tumbuhkan ini, kemudian kita potong sini, kita tumbuhkan lagi, kita okulasi lagi. Ini terlalu tinggi ya teman-teman. Di sini harus tumbuh tunas sebenarnya. Sini ya. Jadi kita akan lakukan teknik okulasi ya untuk mengakali pertumbuhan
tunas ya. Jadi banyak tumbuh tunas tapi tidak sesuai dengan keinginan saya. Jadi saya akan membuat atau melakukan okulasi ya dari pohon ini. Oke, kita ambil gergaji dulu. Nih, kita potong dulu. Jadi kita buat pohonnya sesuai dengan keinginan kita ya, artinya di mana titik tumbuhnya. Nah, oke. Nah, ini bisa kita gunakan ya sebenarnya. Namun kita akan okulasi di sini. Nah, jadi sudah mengarah ke bawah ya, teman-teman. Jadi ini bisa kita gunakan ya untuk cabang penerus nanti. Ini cabang yang kedua, cabang ketiga di bagian belakang nanti kita taruh di sini. Nanti okulasinya di sini ya. Ini saya akan melakukan okulasi di dua tempat, yaitu untuk anak cabang. Saya akan cari anak cabang di sini. Anak cabang yang agak ke atas ya. Ini nanti kita potong di sini. Dan juga cabang penerus ya, atau batang penerus. Oke, kita akan lakukan okulasi di bagian ini. Kemudian untuk bagian ini kita okulasi di sini. Jadi sangat mudah ya untuk mengakali pertumbuhan dari waru pada daunnya ya. Kemudian kita buat runcing seperti ini. Kemudian kita masukkan tunas yang kita potong tadi ya. Nah, ini sudah dua tempat sudah saya lakukan okulasi. Kemudian jangan lupa kita melakukan penyungkupan. Jadi caranya ya seperti ini. Ini tunas ini juga kita sungkup bersama-sama. Nanti seminggu sudah kita buka sungkup ya, agar tidak membuat pembusukan. Jadi kita sungkup dulu, kita buang dulu di sini. Jadi ditaruh di emperan saja bisa, aman ya untuk jenis waru. Nah, jadi seperti itu cara saya, yaitu lebih berhati-hati ya melakukan pemotongan. Jadi tidak asal tidak semua dipotong. Jadi biarkan beberapa tunas-tunas yang tumbuh. Takutnya nanti ada beberapa akar yang busuk. Takutnya okulasinya tidak berhasil menyebabkan pohon ini busuk. Jadi kalau ini sudah pasti saya jamin untuk gininya pasti berhasil. Okulasian dari waru jarang ya saya mengalami kegagalan, karena mudah sekali ya melakukan okulasi dari jenis waru. Yang pertama, ini enak nih, pohonnya dari sini tapak depan nanti saya akan gunakan. Ini sudah dapat dua akar yang mendominasi di bagian samping-samping. Nah, oke, kita taruh dulu pohon ini. Kita akan ambil pohon yang berikutnya. Atas sana. Oh, ya nak berpikir dulu. Nah, ini pohon berikutnya, waru India ya. Nah, ini kita akan koreksi di bagian akar. Kita lakukan pemotongan. Kita mulai saja. Kita beraksi. Nih, tanam lagi nanti.
They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Dan hanya itu saja mungkin pemrosesan dari beberapa bahan yang saya miliki dari jenis waru dengan program pecah batang dari yang beberapa bulan, dan ada yang mungkin sekitar setahun seperti pohon ini. Oke, seperti itu pengalaman saya dalam memproses bonsai dari jenis waru program pecah. Jadi cara agar lebih dengan cara yang baik, atau cara yang tepat, akan menghasilkan bonsai yang bagus dengan lebih cepat. Jadi seperti itu. Cara yang tepat menghasilkan bonsai yang bagus dan cepat. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga terhibur. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.